Adegan pertama dalam film ini menampilkan seorang wanita yang ketakutan dan mencoba menyelamatkan diri di suaka tundra yang dingin. Namun naas, ia terjatuh ke dalam lubang jebakan dan tahun 1996, di mana kita diperkenalkan dengan anggota The Yellow Jackets. Dimulai dari Jackie, yang merupakan sosok pemimpin sekaligus kapten. Ia sangat populer, cantik, dan sedang menjalin hubungan dengan pemuda yang tak kalah populer di sekolah, bernama Jeff. Lalu seorang gadis cantik lainnya bernama Shauna, yang merupakan sahabat karib Jackie, dan selanjutnya adalah Natalie atau akrab disapa Ned. Ia adalah gadis yang terasingkan, serta terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Ia juga dianggap memiliki gaya hidup bebas di dalam tim, namun pada kenyataannya Ned mengalami banyak masalah dalam kehidupan pribadinya. Lalu ada Taisa, anggota tim yang sangat kompetitif dan ingin meraih kemenangan dengan segala cara. Bahkan, ia melukai salah satu anggota baru di dalam tim yang menurutnya tak layak ikut untuk memenangkan kejuaraan nasional. Selain itu juga ada Vanessa si kiper, Lottie si gadis pendiam yang kemudian terungkap menderita skizofrenia, serta Misty si asisten manajer yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi, sehingga gadis ini sering dijauhi oleh teman-temannya. Hari yang dinantikan pun tiba, di mana para anggota Yellow Jacket bersiap untuk menghadiri kejuaraan nasional. Mereka berangkat ke Kanada dengan anggota lengkap bersama dua pilot, pelatih Martinez bersama kedua anaknya yang bernama Harvey dan Travis, serta asisten pelatih bernama Ben Scott. Namun, di tengah perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Kemudian scene beralih ke suatu penglihatan di masa depan, di mana sosok misterius sedang berkumpul mengadakan upacara ritual. Mereka sedang menyantap suatu persembahan. Kembali ditampilkan situasi saat kecelakaan pesawat yang kacau balau. Beberapa di antara mereka tetap tenang dan memberikan pertolongan kepada rekan-rekan, seperti halnya Misty yang menggunakan keterampilan bertahan hidup untuk menyelamatkan Ben yang terjepit di antara bangkai pesawat. Tindakan yang dilakukan Misty ini membuat anggota Yellow Jacket memuji sesuatu yang tidak pernah ia terima sebelumnya. Lalu muncullah pemikiran di luar nalar yang membuat gadis itu merusak dan membongkar kotak hitam pesawat, di mana tindakan ini bisa saja menyulitkan upaya tim penyelamat untuk menemukan mereka. Di saat yang bersamaan, Laura Lee, si gadis religius, kembali menemukan koper dan boneka beruang kesayangannya, namun tiba-tiba saja Travis yang mendengar kericuhan para gadis langsung memanjat pohon dan menurunkan jasad sang ayah. Kesedihan pun terlihat di raut wajah dan pohon itu patah terhempas ke tanah bersamaan dengan jasad pelatih Martinez. Keesokan paginya, semua anggota Yellow Jacket mengadakan upacara pemakaman sederhana untuk beberapa teman serta awak pesawat yang tewas. Lalu Taisa berkeliling dan menemukan sebuah danau di balik bukit. Gadis itu menganggap berpindah ke tempat yang baru terdengar lebih baik daripada menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Namun usulan ini ditolak oleh Jackie yang bersikeras harus tetap tinggal di area kecelakaan, bagaimanapun kondisinya, sehingga mereka mengadakan voting dan pendapat Taisa lah yang dirasa lebih masuk akal. Mereka pun berkemas dan pergi meninggalkan area itu. Semua merasa sangat beruntung karena menemukan pondok, kecuali Lottie yang merasakan adanya suatu kejanggalan. Namun Taisa berpikir bahwa perasaan aneh yang dirasakan Lottie mungkin disebabkan karena habisnya obat yang selama ini biasa dikonsumsi. Walaupun keadaan sebenarnya Lottie memiliki suatu kemampuan untuk merasakan atau melihat masa depan.
Taisa berteriak untuk memastikan adanya pemilik pondok itu, sementara Jackie membuka paksa pintu. Keadaan pondok yang usang dan tak terawat semakin memperkuat bahwa tempat itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Lalu Jackie beserta yang lain menggeledah isi pondok dan menemukan sebuah kaleng makanan yang telah kadaluarsa. Gadis itu sangat terpukul dan putus asa dengan keadaan yang saat ini menimpa. Hari berganti malam, Taisa menemukan Lottie sedang melamun di luar pondok. Kemudian gadis itu membujuk agar Lottie kembali masuk ke dalam karena khawatir kejadian buruk akan menimpanya. Tak lama kemudian, Taisa mendengar suara aneh yang berasal dari loteng. Karena merasa penasaran, ia memberanikan diri untuk menyelidiki dan akhirnya menemukan Lottie yang ketakutan. Tak hanya jasad yang telah mengering, namun beberapa simbol aneh seperti di dalam hutan juga terukir di permukaan lantai. Keesokan harinya, pelatih band menemukan beberapa senapan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berburu. Pria itu mengadakan sebuah ujian menembak untuk para remaja. Ternyata Natalie dan Travis lah yang berhasil membuktikan bahwa mereka penembak terbaik. Kini dua remaja itu memiliki tugas baru untuk berburu. Akan tetapi hal pertama yang dilakukan oleh Travis saat pergi berburu dengan Ned adalah kembali ke lokasi bangkai pesawat. Karena pemuda itu ingin mengambil cincin ayahnya untuk diberikan kepada Harvey. Dan berkat bantuan Ned, Travis berhasil mendapatkan cincin tersebut. Tiba-tiba saja hujan turun sehingga dua remaja ini berteduh di dalam bangkai pesawat sembari mengenang masa lalunya. Don't fucking lie to me! What are you doing? I don't know any fucking decency! The fuck did you say? Tak lama kemudian, cuaca kembali cerah dan keduanya kembali melanjutkan berburu. Di saat yang bersamaan, Jackie dan anggota lainnya berkeliling di sekitar pondok dan mereka menemukan pesawat tua. Laura Lee dengan sigap mencoba menyalakan mesin pesawat itu dan ternyata masih berfungsi. Kembali ke kelompok Ned, untuk pertama kalinya dua remaja itu berhasil membawa pulang seekor rusa. Tentu saja kedatangan mereka disambut hangat oleh anggota lainnya, kemudian mereka pun menyiapkan rusa itu untuk disantap bersama-sama. Malam harinya mereka mengadakan upacara memanggil arwah untuk bersenang-senang. Semuanya ikut serta kecuali Taisa, Laura, dan pelatih Scott. Namun keadaan berubah mencekam saat Lottie dipengaruhi oleh sesuatu. Tiba-tiba saja gadis itu berbicara bahasa Prancis dan mengatakan bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu yang berhubungan dengan darah. Dan tak lama kemudian, Taisa dan Laura bergegas menghampiri teman-temannya. Mereka terjebak dalam suasana yang sangat kacau hingga akhirnya Laura melemparkan Alkitab ke tubuh Lottie. Kemudian, gadis itu tersadar seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian aneh menimpa Lottie, mulailah muncul rasa takut di antara mereka. Namun berbeda dengan Taisa, ia merasa konyol dan akan membuktikan. Maka dari itu, ia berinisiatif untuk pindah tidur ke loteng yang kemudian disusul oleh Shauna. Suasana canggung terasa di antara dua gadis remaja tersebut. Kedatangan Shauna seolah-olah seperti akan memberitahukan suatu rahasia. Dengan cepat, Taisa menyadari bahwa Shauna sedang hamil karena hanya dia satu-satunya orang yang tidak mengalami siklus seperti teman-teman lainnya. Dan suatu rahasia besar terungkap ketika Shauna mengatakan bahwa saat ini ia mengandung anak Jeff. Sementara itu, Lottie merasakan sesuatu yang aneh saat berada di dalam hutan bersama teman-temannya. Ia mendapat suatu penglihatan rusa dengan tanduk yang berdarah. Setelah itu, dia mencoba menceritakan pada Laura yang mengungkapkan bahwa mungkin itu adalah cara Tuhan memberi suatu peringatan. Meskipun ragu, Lottie mencoba memahami keadaan tersebut. Kemudian Laura mengajak Lottie pergi ke tepi danau dan
Travis dan Ned kembali dari perburuan dengan membawa pulang seekor rusa dengan tanduk yang berdarah sama seperti dalam penglihatan Lottie. Kemudian mereka merobek isi perut rusa yang ternyata isinya penuh dengan belatung. Lalu pelatih Scott menjelaskan bahwa pergantian musim mungkin dapat menyebabkan hewan menjadi sakit. Itu artinya sebentar lagi musim dingin akan tiba. Karena tidak memiliki pilihan lain, Taissa dan beberapa anggota Yellow Jacket lainnya bersiap mencari jalan keluar dari hutan. Dan sebelum mereka pergi, Lottie memberikan semacam jimat dari tulang rusa pada Van serta memberi peringatan tentang asap merah dan sungai berdarah. Kini Yellow Jacket terpecah menjadi dua kelompok dan rahasia Shauna tidak bertahan lama ketika kehamilannya terungkap oleh Jackie. Namun Shauna mengatakan bahwa Randy lah ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Kembali ke kelompok Taissa yang melewati sungai berwarna merah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Lottie sebelumnya. Namun Taissa hanya menganggap ini suatu kebetulan saja dan meyakini penjelasan ilmiah dari Misty. Selain itu, keadaan semakin panik saat kompas tiba-tiba tak berfungsi. Taissa bergegas mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk menghindari prasangka buruk. Hari berganti malam dan kali ini Taissa bertugas untuk menjaga. Namun suatu hal buruk terjadi, gadis itu mengalami gangguan saat tidur sehingga terbangun di atas pohon sementara teman-temannya diserang oleh serigala. Taissa berusaha menyelamatkan Van dengan mengambil pistol suar dan muncullah asap merah yang lagi-lagi sesuai dengan perkataan Lottie. Mereka menganggap Van telah tewas dan jasadnya siap dibakar. Namun tiba-tiba Van bangkit sehingga tidak ada pilihan bagi mereka selain kembali ke pondok untuk mengobati luka Van. Sementara itu, Laura yang telah mempelajari buku manual bersikeras ingin menerbangkan pesawat demi mencari bantuan. Karena tidak ada jalan lain, maka semua anggota Yellow Jacket akhirnya menyetujui ide gila tersebut. Bersama-sama, mereka pun membersihkan beberapa ranting di sekitar pesawat dan membuat area lepas landas sederhana. Pelatih Scott kembali memohon pada Laura agar mengurungkan niatnya, namun semua itu sia-sia. Tak butuh waktu lama bagi Laura Lee untuk menerbangkan pesawat itu. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun waktu demi waktu telah berlalu, anggota Yellow Jacket kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka berburu hewan dan berkumpul. Kemudian Jackie mengusulkan agar diadakan pesta terakhir, karena tak ada yang tahu sampai kapan mereka akan bertahan. Dan pesta ini diberi nama Doomscoming. Semua anggota Yellow Jacket sangat antusias menyambut ide Jackie. Mereka berdandan dan mendekorasi sekitar pondok seperti pesta pada umumnya. Akan tetapi, Mary secara tidak sengaja mencampurkan jamur rahasia Misty ke dalam adonan sup. Awalnya Misty kesal, namun ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa agar tidak dicurigai oleh teman-temannya. Beberapa saat kemudian pesta dimulai dan mereka semua menyantap sup jamur serta minuman fermentasi dari buah beri. Tak butuh waktu lama bagi mereka semua berhalusinasi. You look like a tree. Karena pengaruh jamur, hampir saja Shauna mengeksekusi Travis atas perintah dari Lottie, tapi untungnya Ned dan Jackie datang tepat waktu. Stop! No! Pagi harinya Lottie beserta teman-temannya sadar, lalu kembali ke pondok dan terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Namun di tengah kegaduhan itu, tiba-tiba saja seekor beruang datang mendekati Lottie. Lalu, Alright, everyone stay calm.
Kini Lottie dianggap sebagai sosok penting di dalam kelompok karena bisa melihat kejadian di masa depan. Saat hari beranjak petang, semua kelompok berkumpul di dalam pondok untuk menyantap makanan, kecuali Ned dan Travis yang masih berada di luar untuk menemukan Harvey. Lagi-lagi, suasana canggung terjadi di antara Jackie dan teman-teman, terlebih lagi dengan Shauna yang selama ini menjalin hubungan dengan Jeff, yang kemudian diketahui oleh Jackie dari buku harian Shauna. Alih-alih menjadi korban, Jackie justru dianggap sebagai masalah dalam kelompok, dan perdebatan ini membuat gadis itu marah sehingga berakhir dengan tidur di luar. Pagi harinya, Shauna terbangun karena memimpikan Jackie, dan ia benar-benar terkejut saat melihat salju turun dari jendela loteng. Ada suatu adegan yang ditampilkan, Lottie beserta 2 orang pengikutnya, Van dan Misty, berjalan ke hutan dan membawa persembahan berupa jantung beruang, dan suatu ritual kecil pun dimulai. Let the darkness set us free. Di masa sekarang, tepatnya 25 tahun setelah kejadian, ditampilkan Jessica, seorang reporter yang mengumpulkan beberapa informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kelompok Yellow Jacket selama di tengah hutan belantara. Dari wawancara ini, menghasilkan cerita samar, semuanya serupa namun tak ada yang mengungkapkan kebenaran. Lalu Jessica mendekati anggota inti The Yellow Jacket, dimulai dari Shauna, yang menjalani kehidupan barunya sebagai ibu rumah tangga. Ia menikah dengan Jeff dan memiliki anak bernama Kelly. Shauna menegaskan bahwa ia sudah menceritakan seluruh kejadian itu pada semua orang dan kini meminta Jessica untuk pergi meninggalkannya. Anggota kedua yang selamat adalah Natalie yang baru saja menyelesaikan masa rehabilitasi obat dan alkohol. Ned masih trauma dengan kejadian yang mereka alami serta tindakan tidak menyenangkan dari ayahnya. Lalu anggota ketiga yang selamat adalah Taisa yang saat ini mencalonkan diri sebagai senat negara bagian New Jersey. Kembali ke Shauna, kehadiran wartawan membuatnya cemas hingga akhirnya memutuskan bertemu dengan Taisa. Wanita itu memastikan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang membocorkan rahasia dan tetap mengikuti narasi yang sama. Taisa pun merasa demikian. Ia tidak ingin membahayakan kesempatannya dalam pemilu dan bersyukur Shauna memberikan peringatan ini. Lalu anggota keempat adalah Misty yang saat ini bekerja sebagai perawat. Tetapi berbeda dengan Shauna dan Taisa, Misty tidak lagi berkomunikasi dengan teman-teman lamanya. Pada suatu hari, Shauna secara tidak sengaja menabrak mobil seorang seniman bernama Adam Martin. Lalu mereka bertukar informasi asuransi. Adegan lainnya menampilkan Natalie masuk ke rumah Misty dan mengancam dengan senapan karena mengira Misty lah yang mengirim kartu pos dengan simbol sama seperti yang terlihat di hutan belantara. Namun Natalie terkejut saat mengetahui bahwa Misty juga menerima kartu pos serupa beberapa hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang sama. Mereka lalu pergi ke bar untuk membahas kemungkinan bahwa salah satu dari mereka yang tersisa adalah pengirim kartu pos misterius itu. Meskipun demikian, ada sedikit keraguan yang muncul di pikiran Misty karena dia telah memantau semuanya. Hal ini juga menimbulkan keraguan tentang identitas sebenarnya dari reporter Jessica. Dan disinilah Ned bertemu dengan Kevin Tan, salah seorang sahabatnya semasa sekolah. Ned menemukan identitas terbaru Travis dan mencoba menghubungi, namun wanita itu tidak mendapat respon yang baik. Keesokan harinya, Misty dan Ned mencoba melacak Travis dan menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu Ned memecahkan kaca dan menerobos masuk. Saat berkeliling, Misty secara tidak sengaja menemukan selembar kertas berupa slip gaji yang menjadi salah satu petunjuk. Tak lama kemudian, mereka ditangkap oleh sheriff yang berpatroli karena dianggap sebagai penyusup dan menjadi tahanan di kantor sheriff Eden Falls. Masa tahanan mereka berlangsung tidak lama karena Kevin membantu membebaskan.
Kembali lagi ke Shauna yang gelisah karena mencurigai Jeff berselingkuh berdasarkan pesan teks yang mencurigakan. Secara diam-diam wanita itu mengikuti suaminya ke hotel dan berusaha mengkonfirmasi bahwa Jeff adalah salah satu tamu yang menginap. Alih-alih mendapatkan informasi, tiba-tiba saja Adam datang menghampiri Shauna. Ini merupakan sebuah pertemuan yang benar-benar tidak direncanakan. Kemudian mereka berdua menikmati kebersamaan di bar hotel dan tak lama kemudian Shauna melihat Jeff berjalan bersama seorang wanita. Shauna merasakan kekecewaan yang mendalam hingga memutuskan untuk melanjutkan kebersamaannya dengan Adam. Setelah keluar dari penjara, Misty dan Ned kembali melanjutkan pencarian Travis ke suatu peternakan dan tiba-tiba saja